Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Ya. Ini adalah contoh-contoh untuk UTS ya. Dan contoh-contoh yang lain sudah dikasihkan. Ini adalah contoh-contoh selain yang kemarin gitu ya. Jadi Anda pelajari lagi contoh-contoh yang kemarin dan saya tambahi untuk soal-soal yang belum ya, yang Anda belum paham gitu ya. Oke, saya mulai. Misalnya di sini adalah contoh konduktor filamen. Filamen berarti dia adalah tipis sekali dan panjangnya tak berhingga ya. Pada sumbu Z, nah, berarti dia terletak pada sumbu Z, arahnya ke arah Z, arus sebesar 2 ampere ya. Cari besar gaya, nah, ingat besar ya, besarnya. Jadi kalau besar berarti Anda akarkan ya, besarnya kan gitu. Pada konduktor sepanjang 1 inci dalam medan. Oke, sambil temanmu masuk. 26 orang. Ya, soal ini harus Anda perhatikan karena medannya B di situ adalah satuannya Weber per meter persegi. Dan panjang konduktor di situ dalam inci. Berarti kalau B-nya ini dalam meter, maka inci ini Anda rubah ke dalam meter. Dengan rumus kalau arus di dalam medan listrik kan gaya sama dengan IL cross B kan gitu. Maka dengan rumus yang sudah Anda pelajari, ya, gaya adalah arus, L itu adalah cetak tebal berarti mempunyai vektor atau arah, cross B, B adalah mempunyai arah. Nah, sekarang 1 inci itu kira-kira 25,4 mili atau sekitar di situ 0,0254 meter. Sekarang besaran gaya di sini adalah 2, arusnya kan 2. Terus L-nya adalah 0,0254 ke arah Z tadi ya. Cross B-nya adalah 0,1 AX min 0,2 AZ. Besarnya di situ adalah setelah kita kalikan adalah 5,08 mili Newton. Nah, berarti kalau Anda perhatikan di dalam rumus ini, maka yang bisa Anda crosskan itu adalah yang mana? Halo? Ingat perkalian cross. Hey. Halo? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Untuk yang bisa di-crosskan AZ dengan AX, Pak. Untuk yang AZ dengan AZ bernilai 0. Iya, nah, berarti dengan cara itu maka kamu dapatkan harga di sini adalah AZ harus cross AX. Karena di dalam salib sumbu kan X, Y, Z kan gitu. Berarti karena di sini adalah arahnya dari Z ke X kan mutar. Berarti arahnya ke positif Y kan gitu. Karena urutannya kan X, Y, Z. Nah, Z, X berarti arahnya ke Y positif. Itu kalau dalam bentuk vektor. Ya, vektornya AY di sini. Karena yang kita cari adalah besarannya, maka vektornya tidak kita tuliskan gitu, hanya besaran. Silakan, paham? Yang lain gimana? Nanti
kita akan berhadapan dengan vektor ya. Jadi harus diingat kalau perkalian dot berarti vektornya harus sama yang bisa kita kalikan. Kalau cross vektornya tidak sama kan gitu. Arah sekrup maju gitu loh ya. Jadi kalau Anda putar misalnya X ke Y berarti kan arahnya Z ke atas gitu loh. Ya. Kalau Anda putar dari X ke Y negatif, arahnya turun. Kan? Nah, karena atau negatif. Di sini kan Z, X, berarti kan Z kita putar, berarti arahnya ke positif Y. Oke, sekarang B. Dengan cara yang sama, B di situ medannya kan AY, ya, AX dan AY. Di situ AX-nya 0,3 dan AY-nya min 0,4. Nah, berarti karena vektornya tidak sama yang kita crosskan, vektor arusnya ke arah Z, medannya ke arah X dan Y. Berarti A di sini AX cross X berarti positif di sini adalah AY. Nah, sekarang AZ cross min negatif di sini AY. Dia juga mempunyai harga positif. Karena urutannya kan Y, Z. Nah, sekarang Z ke Y berarti harus negatif salah satunya. Sehingga hasilnya adalah AX positif. Sehingga besarannya bisa kita dapatkan dari hasil masing-masing. Ya, kita akar kuadratkan, ya, kita jumlahkan. Sehingga B bisa kita dapatkan besarannya. Sekarang untuk yang C. Suatu besaran dia adalah arusnya ya kawat tadi berada di medan B dan medan E. Nah, sekarang hasilnya adalah itu ya. Kenapa E tidak ada gaya untuk medan E? Ayo silakan. Kita diskusi. Halo. Ayo. Ada yang tahu? Kenapa di sini yang ada nilainya medannya adalah medan B yang kita olah. Ngerti enggak? Nggak ngerti ngomong, nggak ngerti jawab gitu loh. Silakan. Masih belum paham, Mbak. Oke. Anda pelajari di dalam kawat yang dialiri arus ya. Kita akan tahu bahwa kawat itu harus digerakkan kan gitu. Ya. Nah, di sini adalah kawatnya kan diam. Cuma dialiri arus. Ya. Nah, kalau kawatnya itu Anda gerakkan berarti untuk medan listrik bisa ditambahkan. Karena untuk medan listrik, kawat itu setelah dialiri arus, maka digerakkan. Ya, maka akan terjadi tegangan antara ujung yang satu dan ujung yang lain. Padahal di sini kan soalnya tidak, di sini tidak digerakkan. Maka untuk medan E, dia tidak berpengaruh. Yang berpengaruh di sini adalah B, jadi I, L cross B. Makanya di sini adalah kita kalikan arusnya sepanjang L cross B-nya. Sehingga kita dapatkan besarannya adalah 10,16 nano Newton. Milih Newton ya.
Oke, silakan. Paham? Itu loh yang contoh soal kawat ujung 1, 2 kita gerakkan. Nah, itu kan ada beda potensial ujung 1 dan ujung 2. Nah, sini contohnya kan tidak digerakkan. Silakan. Halo. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya teruskan. Silakan. Paham? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti tambah EE-nya itu nggak ada gara-gara tidak bergerak, Pak, ya, kawatnya? Iya, di situ kan kawatnya kan tidak bergerak. Jadi di sini kan arus ya, arus di sepanjang L. Terus L-nya kan tidak bergerak. Contoh soalnya kan di dalam suatu kawat, ya, di dalam medan magnet, ya, dialiri arus, terus kawat itu digerakkan, maka akan terdapat gaya, kan gitu contohnya. Halo? Tapi di nomor 1 ada diketahuinya, Pak. Ada nilai E-nya, berarti nggak usah Ya diurusin, Pak, ya? enggak, istilahnya kan kan gitu, hanya ini kan rumus kan gitu. Ada medan, istilahnya apakah medan ini berpengaruh terhadap L, kan gitu aja. Iya. Silakan. Kecuali kalau kawatnya yang dialiri arus itu digerakkan, maka B dan E itu jalan. Bisa kita olah lagi kan gitu, ya. Nah, istilahnya sepanjang E-nya, sepanjang gerakannya, fungsi X atau fungsi Y, kemana arah gerakan daripada kawat itu, kan gitu. Coba Anda lihat rumus kawat yang di dalam medan listrik digerakkan gitu ya, dialiri arus digerakkan ke kanan gitu loh. Yang contohnya kemarin ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang sebuah elektron berkecepatan di sini adalah 10⁻⁶ meter per second dalam arah AX berada di dalam medan magnet di sini B 0,2 AX, B 0,3 AY plus 0,5 AZ, satuannya Weber per meter persegi. Ditanyakan medan listrik yang bagaimana. Baru muncul Mas Torikul. Medan listrik yang bagaimana harus terdapat dalam daerah itu jika diketahui bahwa tidak ada gaya total gaya pada elektron. Jadi ada elektron di sini, dia akan mendapat medan B sebesar itu, dan medan E yang berlawanan dengan B, ya, besarnya E yang dicari, sehingga total daripada gaya yang disebabkan oleh B dan E itu besarnya sama, ya, sehingga gayanya totalnya adalah 0. Maka yang harus Anda perhatikan di sini adalah berapa besar daripada gaya yang disebabkan oleh B. Nah, kalau sudah tahu, maka kita cari besarnya adalah besar gaya yang disebabkan oleh B, misalnya B gaya magnet sama dengan gaya listrik, ya. Berarti beda tanda karena harus berlawanan kayak gitu. Besarnya sama tapi beda tanda gitu. Nah, di mana di sini adalah gayanya adalah muatan kali kecepatan cross B. Nah, kalau Anda perhatikan, ingat ya, perkalian cross, maka yang
di kecepatan cross, di situ kecepatannya ke arah X ya. Maka yang bisa kita crosskan di situ adalah min 0,3 AY dan di sini plus 0,5 AZ. Maka kalau kita crosskan besarnya 10 pangkat 6 ya itu ya kita Anda kalikan AX cross min AY. Nah, berarti besarannya harus di sini adalah negatif ya, min 0,48. Tentang besarannya Anda kalikan sendiri ya. Terus yang penting vektornya itu loh. AX cross AZ berarti XZ berarti hasilnya negatif. Di sini adalah AZ negatif min 0,8. Ya. Terus besaran 10 pangkat min 19 dalam 6 ini adalah 10 pangkat min 13 Newton. Oke, silakan. Udah ngerti cross AX ya, AX cross min AY kok hasilnya negatif? Ada pertanyaan? Pokoknya arah skrup maju lah. Kalau dia itu enggak arah skrup maju, maka negatif kan gitu aja. Halo? Silakan kita diskusi sehingga kita nanti paham. Tentang besarannya coba Anda evaluasi lagi dengan Anda hitung, tapi arahnya itu adalah yang terpenting ya, yang bisa di-crosskan gitu loh. Sekarang kalau gayanya sudah kita dapatkan, maka besarnya PM itu sama dengan min PE. Jadi gaya magnet sama dengan min PE. Kalau PE adalah QE, maka kalau besarnya itu bisa negatif, maka kita dapatkan di situ E-nya adalah 0,48 AZ plus 0,48 AZ plus 0,8 AZ kali 10 pangkat min 19 Newton. Halo? Ada pertanyaan? Silakan. Kita diskusi supaya nggak cepat selesai. Yang belum paham, silakan tanya. Jadi kita ini harus kalau memang kita harus cepat tanggap, kalau nggak ngerti cepat tanya gitu loh. Jadi karena di dalam masyarakat nanti kamu akan bergaul dengan orang yang perguruan tinggi yang lain gitu loh dalam cari pekerjaan. Kalau Anda tidak mau bertanya, nanti Anda kalah gitu loh ya. Dalam hal ini harus keberanian, itu adalah penting di dalam masyarakat gitu loh. Jadi nanti dalam seleksi pun itu adalah keberanian. Karena ilmu adalah bisa dipelajari kan gitu. Keberanian itu adalah terpenting gitu loh. Kalau Anda tidak berani mengutarakan pendapat, nanti Anda tersisih. Halo. Tes. Izin tes. Iya, silakan. Oh, masuk ya, Pak ya. Ya. Izin bertanya, Pak. Yang FE sama dengan Q kali E. Nah, Q-nya itu kan di situ 10 pangkat 6 itu dari mana ya, Pak? Ya coba 10 pangkat 6 kan contohnya, Mbak. Apa soalnya? Yang itu, Pak. Loh, situ muatan elektron berapa sih? Muatan elektron 1,6
kali 10 pangkat min 19 ya Pak kalau Loh, nggak salah. iya, ya itu makanya kan gitu. Ya saya anggap semua orang itu tahu muatan elektron, muatan itu kan paham gitu loh. Yang bawah itu Pak, yang 10 pangkat 6 kali E. Di 10 pangkat 6. Oh ini. Ya, 10. Aduh, ya ini keliru ini ya. Berarti ini kan, ya. Berarti ya gayanya sama, yang ini keliru, ya itulah. Terima kasih, terima kasih. Ini kan 1,6 kali, lupa jalan sih. Terima kasih atas koreksinya. Berarti kan muatan min 19 ya. Oke ya. Aduh. Berarti ini ada kesalahan, ya maka bisa Anda dapatkan. Oh, ini bukan cross ini. Nah, berarti jawabannya ini adalah salah. Anda cari 1,6 ya kali 10 pangkat. Aduh. Oke, terima kasih atas koreksinya, sehingga E-nya bukan itu. Iya Pak, sama saya masih bingung yang itu Pak. Kenapa kok bisa hasilnya min? Yang apa namanya? Yang AX terus dikrosskan sama AY itu kan saya pikir karena itunya min, tandanya negatif jadi itu hasilnya negatif. Tapi kalau misalnya AX cross AZ itu kan menghasilkan negatif, itu yang dari mana? Gitu Pak. Terima kasih. AX cross min AY gitu. Jadi AX Iya. cross Yang X. AZ Pak. AX cross AZ. AX cross AZ. Loh, kan Iya, urutannya kan, aduh habis. Urutannya kan X, Y, Z kan gitu. Ya, sekarang Iya. Anda putar, X harus ke Y, positif. Y harus ke Z, hasilnya X positif. Nah, Z harusnya ke X. Nah, ini kan kita putar, X ke Z, berarti negatif kan? Mundur. Halo? Oh, iya Pak. Iya kan urutannya X, Y, Z. Nah, Ya, kalau Anda putar Z, Y, nah, itu harus mundur kan gitu ya. iya Ya, Pak. terima kasih atas koreksinya. Ah, di sini akan berubah, Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih karena yang kita bahas tadi apa? Elektron ya. Nah, elektron maka maaf di sini adalah muatannya adalah negatif kan. Sehingga di sini hasilnya adalah positif. Sehingga hasilnya positif. Ya, terima kasih. Manusiawi. Salah gitu ya.
Karena kadang-kadang muatan gitu langsung kita tulis positif semua karena di situ adalah elektron, maka muatannya bermuatan negatif kan gitu. Sehingga hasilnya akan berubah di sini ya. Nih, kalau di situ adalah positif, maka ini kita rubah. Nah, akan berubah. Oke, sehingga kita tetap negatif. Ya. Anda cari sendiri hasilnya. Oke. Terima kasih atas koreksinya. Silakan. Halo, Anda cari sendiri E-nya. Loh. Ini sudah enggak E lagi di sini ya. Loh. Kalau habis ini kurang 7 menit. Nanti kalau habis akan kita ulangi lagi ya. Oke, ngerti? Oke, caranya begitu. Nanti kalau hati-hati elektron atau muatan positif ya nanti muatan itu bisa proton atau elektron. Nah, proton berarti positif, elektron negatif ya. Saya kadang-kadang yang salah gitu ya. Oke, terima kasih. Saya teruskan lagi, ini sudah mengerti. Sekarang saya lanjutkan dengan syarat batas. Ini adalah penting karena Anda nanti akan berhadapan dengan syarat batas. Karena Anda orang telekomunikasi, ini adalah aliran energi dari suatu bahan yang satu ke bahan yang lain. Sekarang soal 3. Pada daerah 1, misalnya di sini ada medan B1, besarnya adalah 1,2 ke arah X, positif 0,8 ke arah Y, positif ke arah 0,4 ke arah Z ya. Satuannya Tesla. Tentukan H2 ya ini di bidang Z sama dengan 0. Berarti kalau Anda perhatikan di sini adalah bidangnya X, Y. Normalnya kalau seperti ini adalah ke arah Z. Dan sudut yang dibuat vektor-vektor di sini adalah vektor daripada garis yang ada panahnya itu. Kalau yang bawah itu adalah H1, Anda mencari H2 yang di atas gitu di media yang lebih besar di sini Z lebih besar 0 ya. Dan buatlah hitunglah vektor itu dengan permukaan perbatasan. Berarti kalau soal seperti ini, maka kalau yang diketahui B1, maka Anda harus rumus dasarnya. Di sini tidak ada muatan di perbatasan, kan gitu. Maka K-nya sama dengan 0. Maka syarat dari rumus syarat batas kan BN1 sama dengan BN2, HT1 sama dengan HT2. Iki Mas Torikul kok gak masuk ke diklik mau gak gelem masuk. Maka di sini kalau B1 sudah diketahui, maka Anda dapatkan H1. Maka dengan rumus B mu H, maka B1 H1 bisa kita dapatkan. B kita bagi mu 0 kali ya mu R kan gitu. Karena mu R-nya sudah tahu di sini adalah di daerah 1, di sini adalah 15, maka langsung nilai ini seper mu 0 di sini ya. Nah, ini langsung Anda bagi 15, bagi 15 semua sehingga Anda dapatkan H1 adalah seper mu 0. Kenapa kok Kak saya bagi langsung seper mu 0 masuk ke
karena nanti di dalam itu akan kita coret lagi, mengeluarkan lagi, biarkan seper mu nol gitu ya, yang kita bagikan terhadap komponen yang ada di vektor itu adalah mu r-nya. Berarti 1,2 dibagi 15, 0,8 dibagi 15, 0,4 dibagi 15, hasilnya di situ adalah 8 AX, di situ adalah kali 10 pangkat min 2, 5,33 kali 10 pangkat min 2, 2,67 kali 10 pangkat min 2. Ya. Sehingga H1 kita dapatkan seperti itu. Nah, kalau B1, H1 sudah ketemu, maka harga H2 dan B2 itu dengan menggunakan syarat batas. Ya. Jika H1 adalah sama dengan di atas itu, H2, nah rumusnya HT1 sama dengan HT2. Jadi harus Anda perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini adalah bidangnya adalah XY. Maka normalnya adalah ke arah Z. Itu adalah penting. Bidangnya apa, normalnya apa. Karena di sini adalah Anda akan mengevaluasi ke arah tangensial dan ke arah normal. Nah, kalau H di sini adalah yang sama ke arah tangensial, maka di situ kan dilihat gambar itu normalnya adalah ke arah Z. Maka H ini yang tetap ya. Di sini adalah ke arah X dan ke arah Y sama. Maka kita tulis lagi seper mu 0, 0,8 ya. 0,8 ya ini keliru. Ya. AX plus 5,33 AY plus di sini kita nggak tahu ya. Karena di sini di belakang di sini adalah ada 10 pangkat min 2, maka di dalam ini adalah kita kalikan 10 plus 2 pangkat 2 ya. Untuk mencoret dan di depan di situ ada seper mu 0, maka dikalikan per mu 0 gitu. HZ2 ya. Maka Anda ini mencari HZ2 itu nilainya berapa. Nah, oke, nanti ini kurang 1 menit mati, kita ulangi lagi. Nah, sekarang juga gitu, B1 adalah besarnya ini. Nah, sekarang BN1 sama dengan BN2. Ya. B tadi kan normalnya ke arah Z, maka yang sama ke arah Z. Ya. Kita tulis B2 yang sama dengan B1 adalah ke arah, di sini ke arah Z, maka yang sama adalah 0,4 Z. Yang ke arah X dan ke arah Y kita cari ya. Nah, maka dengan cara rumus B mu H B1 ya, B1 ini Anda carikan di sini dengan B2 ini ya, BX2 dengan seper mu 0,8 ini kamu mencarinya dengan B mu
Anda dapatkan B2X sama dengan mu 0, mu R2 X2. Anda masukkan di mana mu R2 adalah 1, setelah Anda kalikan di sini adalah terdapat 8, ya, 0 ya, 10 pangkat 2. Dengan cara yang sama seperti tadi, di mana itu kita dapatkan BY 25,33 kali 10 pangkat 2. Terus HZ dengan rumus B mu H, maka Anda dapatkan HZ2 adalah 0,4 per mu 0. Setelah itu Anda masukkan harga istilahnya yang diketahui apa. Nah. Oke, maka H2 komponennya bisa Anda dapatkan, Anda masukkan, H2 bisa kita dapatkan, B2 bisa kita dapatkan. Gitu. Sekarang yang ditanyakan adalah sudut theta 1, ya. Yang ditanyakan apa? Tentukan H dan sudut yang dibuat vektor-vektor itu dengan permukaan batas. Nah, jadi permukaan batas berarti nanti Anda dapatkan ya permukaan batas ini ya. Theta 1 dan theta 2 yang Anda cari. Sehingga H2 bisa Anda dapatkan, Anda masukkan komponen-komponennya. Ini adalah masuk ke H2, headnya 0,4 per mu 0. Terus B2-nya juga Anda masukkan harga BX2 dan B2, sehingga harganya bisa Anda dapatkan. Sekarang kita mencari sudut theta 1. Sudut theta 1 kan 90 diambil alfa 1. Ya. Maka alfa 1 sudut antara sisi miringnya ya, B1 per normalnya kan gitu. Ya. Sehingga bisa kita dapatkan ya alfa 1 kan gitu. Alfa 1 B1 dot X per besaran dari B1. Maka kita dapatkan cos alfa 1 sama dengan 0,27. Oke, Anda koreksi ya. Nanti kenapa kok langsung saya bagi gitu ya, istilahnya langsung cos alfa 1 sama ya, dengan 0,27 dan alfa 1 Anda dapatkan 74,5 derajat dan theta 1 sama dengan 15 ya. 5 derajat ya. Karena theta 1 di situ adalah 90 min alfa 1 kan gitu ya. Dengan cara yang sama maka theta 2 di situ kita dapatkan 76,5. Oke, sekarang saya ingin tahu Anda ngerti enggak ini. Cos alfa 1 B1 dot Z kali besaran. Ini adalah penting. Silakan. Halo. Ini kalau nggak ngerti langsung cepet tanya gitu loh. Halo. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang HZ2 tadi, yang H2 gimana ya, Pak? Saya masih bingung. Mulai dari situ. Apa? Yang H2Z. H2. Oke. H2. Ini. Ya, Pak. Ya, karena yang berubah, yang rumusnya kan HT1 sama dengan HT2. Ya, BN1 sama dengan BN2. Nah, sehingga Anda cari di sini dari gambarnya ya. Dari gambar itu akan kelihatan bahwa
Vektor ini atau syarat batas ini adalah di bidang XY, normalnya ke Z. Nah, kalau normalnya ke Z, maka HT1 sama dengan HT2, berarti H yang ke arah X dan ke arah Y sama untuk H1 dan H2. Dan untuk B, BN1 kan sama dengan BN2. Untuk B, ya B1 dan B2 ke arah normalnya adalah sama. Oke, bisa dipahami? Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, maka dari itu bisa kita cari kalau di sini adalah B-nya diketahui, B1 adalah besaran itu, sehingga kita dapatkan H1 kan gitu. B mu H. Karena B1 adalah 1,2 AX plus 0,8 AY dan seterusnya. Jadi B mu H sehingga H1 bisa Anda dapatkan B1 Anda bagi mu 0 mu R kan gitu. Sehingga H1 Anda dapatkan. Ya. Setelah B1 dan H1 Anda dapatkan, maka Anda mencari B2 dan H2. Ya. Karena di sini adalah ke arah tangensialnya adalah ke arah X dan Y yang sama, kita tuliskan di sini lagi dari H1 8,0 dan 5,3. Kita tuliskan di H2 lagi komponen yang sama karena HT1 sama dengan HT2. Berarti kalau normalnya ke Z berarti ke arah X dan ke arah Y sama untuk H. Nah, makanya untuk Z ini yang kita cari gitu loh. HZ ya. HZ supaya kita nggak langsung HZ kita tulis karena di sini ada 1/mu 0 dan 10 pangkat min 2, maka di sini di dalam HZ2 kita kalikan dengan 10 pangkat 2 dan mu 0. Nah, sehingga nanti di dalam mencarinya bisa nanti kalau langsung Anda tulis nggak pakai HZ, nanti Anda bagi dengan mu 0 nanti. Ya, dalam rumusannya. Juga gitu, B1 dan B2. Anda harus lihat normalnya. Oh, normalnya ke arah Z, maka yang Z yang sama 0,4 dan 0,4 ini ke arah AZ, maka BX2 dan BY2 yang Anda cari. Maka dengan rumus B mu 0, B mu 0 mu RH, maka Anda dapatkan harga HZ2 dan di sini adalah BX2 dan BY2 ke arah AX dan ke arah Y. Ya. Sehingga Anda dapatkan di sini BX2, BY2 dan HZ2. Halo, silakan. Nah, tentang perkalian ini ya, coba Anda koreksi ya. Silakan. Halo. Oke, ada pertanyaan, silakan. Kita diskusi. Yang lain? Oke, saya ulangi lagi, di sini adalah untuk sekarang sudutnya ya. Nah, karena kita mencari sudut θ1, maka Anda tarik ya. Anda tarik sehingga di dalam titik perbatasan, maka di situ ada kita tulis alfa 1. Nah, alfa 1 sama dengan 90. Diambil θ1, alfa 1 adalah. θ1 90 ambil alfa 1 sehingga alfa 1 bisa kita dapatkan ya, gitu ya. Sekarang
dari gambaran ini maka Anda bisa mendapatkan cos alfa 1 B1 dot AZ1 dibagi besarannya sehingga cos alfa 1 0,27. Nah, saya ingin tanya, apakah Anda ngerti cos alfa 1 sama dengan B, ya, vektor B dot AZ dibagi besarannya? Kalau sepaham saya kan karena dia perkalian dot, jadi yang dilihat itu cuman yang 0,4 AZ. Terus nanti Nah. itu dibagi dengan besarannya yang bawah itu. Nanti hasilnya 0,27, Pak. Oke. Kenapa kok dikalikan dot AZ? Kok gak dot AY, gak dot AX? Silakan. Dia karena Anda sudah mengerti kalau silakan. Karena berbatas bersudut dengan garis normal AZ, Pak. Ya. Karena di sini adalah sudutnya adalah antara garis miring dari B1 dengan normalnya Z, ya. Normal Z itu adalah dotnya ke arah AZ, ya. Jadi harus Anda perhatikan karena soal nanti tidak semuanya ke arah Z bidang itu. Bisa bidang itu adalah XZ, jadi normalnya Y, bisa ya XZ atau bidangnya, pokoknya normalnya tidak selalu Z, ya. Itu yang harus Anda perhatikan karena kebanyakan dari Anda itu, ya, teman-teman kakak kelas Anda itu refleks gitu loh. Pokoknya vektor normalnya pasti ke Z. Dia tidak memperhatikan soal gitu loh, ya. Maka di sini karena sudutnya di sini adalah antara bidang miring dengan normal, karena normalnya Z, maka di sini dikalikan dengan dot AZ. Nah, maka bisa Anda dapatkan. Oke, berarti sudah paham, ya. Terima kasih, ya. Daripada gerundel belakang, ya, gini kan enak paham, ya. Karena sudut tegaknya di situ adalah ke arah Z. Nah, kalau normalnya ke arah X, ya, dot AX, normal ke arah Y, dot AY, kan gitu aja, ya. Itu harus Anda perhatikan sehingga Anda dapatkan alfa 1 74,5 dan theta 1 15,5. Maka dengan jalan yang sama Anda dotkan lagi untuk alfa 2 dengan cara yang sama. Anda dapatkan di sini adalah theta 2 sekitar 76,5. Oke, saya beri contoh lagi di sini, ya, sama dengan tadi, ya, seperti ini. Ya, tapi yang dicontohkan di sini adalah mu R1 di bawah, mu R2 di atas, ya. Nah, normalnya adalah X, ya. Jadi bidangnya adalah YZ. Harus Anda ingat-ingat lagi, ya. Jadi jangan semuanya ke normalnya ke Z, ya. Jadi kalau begini, oh normalnya langsung X, ya. Bidangnya YZ. Dari gambar ini maka Anda dapatkan kalau H diketahui maka B1, H1 diketahui maka B1 Anda dapatkan B mu H, maka B-nya tinggal Anda mengalihkan mu H, mu 0 H, mu 0, mu R H. Nah, mu 1 berarti di sini mu R1 adalah 3. Sehingga bisa Anda dapatkan. Karena 3 jadi mu 0 kali 4 kali 3 12 kali 3 kali 3 9 3 kali 5 18, ya kan. 6. Sekarang kita mencari kalau
H1 dan B1 udah ketemu, maka mencari B2. B ke arah normalnya sama, berarti yang sama adalah di situ normalnya adalah ke arah X, maka mu 0, 12,0 AX sama. Yang kita cari BY2 AY min BZ2 AZ. Ya. Terus H juga gitu, HT1 sama dengan HT2, berarti kalau normalnya ke arah X, maka ke arah Y dan ke arah Z sama, maka kita tulis lagi H2 itu yang sama adalah 3 Y min 6 AZ. Nah, sehingga besaran dari H2 yang di sini adalah HX2, Anda ambil dari B-nya adalah mu 0, 12 AX. Juga gitu, BY2 AY Anda ambil 3 kan gitu hanya. Terus BZ2 Anda mengambil hanya 6 gitu. Sehingga Anda dapatkan nilai BY-nya ya. BY2, BZ2 bisa Anda dapatkan, sehingga B bisa Anda dapatkan. Terus H2X Anda dapatkan juga. Sekarang B2 dan H2 bisa Anda dapatkan. Nah, sehingga untuk mencari sudut-sudutnya dengan cara yang sama Anda dapatkan ya. Cara sudah tahu dengan cara yang sama, maka Anda dapatkan harga daripada alfa 2 ya. Maka alfa 2 ketemu, delta 2 ketemu ya. Nah, terima kasih. Nah, silakan ada pertanyaan. Kira-kira itu. Jadi yang sudah pernah saya kasihkan seperti lingkaran gitu ya. Lingkaran itu medannya ke arah mana, ya kawat itu Anda pegang gitu ya. Anda pegang itu medannya ke arah mana. Kalau dia adalah mutar gini Anda pegang, oh berarti ke atas. Kalau Anda pegang kebalikannya maka ke bawah. Itu harus Anda cari. Kalau lingkaran total itu adalah seluruh ya medan dari kawat lingkaran. Kalau hanya separuh, misalnya kawatnya itu sepertiganya, atau itu kira-kira medannya berapa kan gitu aja. Jadi tinggal membaginya ya. Jadi yang saya kasihkan adalah secara global, sehingga kalau kawatnya hanya separuh busur atau seperempat busur itu bisa Anda cari gitu. Oke, silakan ada pertanyaan. UTS ya, selamat bekerja. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.